Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bentuk bumi. Kemarin kita sudah bahas litosfer dan bentuk permukaan daratan. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk dasar laut. Nah, bisa Antum melihat di gambar sebelah kiri yang di layar ini, bahwa bentuk permukaan laut itu ternyata tidak datar. Jadi seperti di daratan pada umumnya, yaitu bergelombang ya, ada pegunungan, ada jurang, ada sungai. Nah, di sini ini daratan, sini pantai, setelah itu ada pulau gunung api. Jadi ada tonjolan sedikit ke atas ya. Ini ada lembahnya atau palung laut biasanya disebut. Nah, di sini ada juga tonjolan ke atas, mungkin seperti karang. Nah, ya, terus ada palung laut lagi di sini. Terus ada tonjolan atau gunung laut Simon. Jadi coba kita baca penjelasannya di sebelah kanan. Paparan dataran yang terhampar di tepi benua, landai dan membentuk dangkalan. Sedangkan lereng benua yaitu paparan yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan. Berarti di jurang ini namanya cekungan kalau di laut. Paparan ke arah laut yaitu cekungan ya. Paparan ke arah laut berbentuk cekung dengan kedalaman 130 hingga 4000 meter. Ini sangat dalam sekali ya. 4000 meter itu berarti 4 kilometer. Baik, di sini selanjutnya adalah palung, yaitu cekungan berupa lembah sempit dan dalam dengan dinding curam. Dan yang terakhir adalah ambang laut, gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan. Selanjutnya adalah bahan penyusun kerak. Kerak bumi yang pertama merupakan salah satu lapisan dari litosfer berupa batuan keras yang terus berubah karena arus material cair panas ke dalam bumi. Batuan beku. Nah, di sini jadi kerak bumi tersusun dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Batuan beku itu sendiri adalah magma cair dan pijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi mendingin dengan cepat dan memadat. Batuan metamorf terbentuk karena proses fisis pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Dan yang ketiga adalah batuan sedimen, yaitu perombakan batuan lain atau karena proses kimia membentuk endapan yang memadat. Nah, di sini dijelaskan bentuk gunung berapi ya, tersusun oleh apa saja. Seperti yang antum ketahui, gunung berapi itu membentuk segitiga yang puncaknya ada di atas dengan sangat tinggi hingga menembus awan, dan ini juga tersusun oleh beberapa lapisan. Merupakan suatu sistem saluran fluida atau panas atau lava ya, yang memanjang dari kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Jadi sebenarnya ini susunannya sampai ke bawah, sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil penumpukan materi yang dikeluarkan saat meletus. Klasifikasi, jadi gunung berapi ini ada kelas-kelasnya. Yang pertama berdasarkan catatan sejarah erupsi, ada tipe A, tipe B, tipe C. Terus berdasarkan sumber erupsi ada pusat, samping, celah, eksentrik. Yang terakhir berdasarkan kuat letusan, tinggi tiang asap, tipe Hawaiian, tipe Strombolian, tipe Plinian, tipe Subplinian, tipe Ultraplinian, tipe Vulcanian, dan tipe Schultzian dan Fritoplian. Dan yang terakhir berdasarkan bentuk yaitu Stratovulcano, terus perisai, silinder cone, dan kaldera. Masih membahas tentang gunung berapi, yaitu bahaya letusan gunung berapi. Yang pertama ada bahaya langsung, yaitu leleran lava yang mengalir dari mulut gunung berapi itu. Terus ada aliran piroklastik, yaitu awan panas. Ada jatuhan piroklastik ya, ada jatuhan bebatuan mungkin, terus ada lahar letusan, ada gas vulkanik beracun. Terus bahaya tidak langsung, lahar hujan, banjir bandang, dan longsoran vulkanik.
Tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia. Nah, ada tingkatan ya. Yang pertama normal, waspada, siaga, dan awas. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Mungkin pekan depan kita akan membahas tentang gempa bumi ya. Ini sangat erat kaitannya. Baik, mulai menghabiskan sampai di gempa bumi saja. Mungkin ini masih nyambung dengan materi sebelumnya. Nah, gempa bumi, bagaimana gempa bumi itu berasal ya? Mungkin antum bertanya-tanya. Di sini dijelaskan bahwa gempa yang kuat di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Beberapa istilah terkait gempa yaitu hipocentrum, sumber yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah. Nah, jadi ada beberapa sumber ya gempa itu di mana berasal. Terus epicentrum, titik permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa. Dan yang terakhir seismograf, alat pencatat getaran permukaan dan gempa bumi. Jadi di sini ada bumi yang jadi ada lempengan samudra yang bertabrakan dengan lempeng benua, bergesekan. Ini jalan ke sana, ini jalan ke sini. Akhirnya terjadi gempa ya. Seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih belum bisa Google Meet karena ada beberapa suatu hal ya yang harus Mualim kerjakan. Jadi insya Allah Mualim usahakan di hari Jumat atau pekan depan. Dan jangan lupa untuk absensinya silahkan antum komen di bawah dengan menulis nama. Jika ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Mualim akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.